Alhamdulillah, pagi yang cukup cerah. Semoga secerah hati-hati kita insyaallah. Amin. Dan hati yang cerah itu ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Ketenangan hati adalah ciri dari kecerahan hati. Dan hati yang cerah ini akan memberikan kecerahan dan kebaikan kepada jasad seseorang. Masya Allah. Nabi bersabda di dalam hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahil qalbu." Ketahuilah, kata Nabi, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya akan jadi baik. Namun kalau dia buruk, maka seluruh jasadnya akan jadi buruk. Maka kemudian Nabi menyebutkan, ketahuilah bahwa dia adalah hati. Adalah hati. Jadi satu di antara perkara yang harus diperhatikan seorang muslim adalah memperhatikan hatinya. Membersihkannya dengan ilmu, membersihkannya dengan tauhid, membersihkannya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Nah, inilah yang kita cari. Kedamaian dan ketentraman seseorang tergantung bagaimana dia memperhatikan hatinya. Dan Islam, alhamdulillah, telah memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana seorang selalu menjaga hatinya, menjaga dirinya dari penyakit-penyakit hati. Ya, dari penyakit hati. Banyak para ulama kita telah menulis buku-buku berkaitan dengan masalah hati. Bagaimana memperbaikinya dan mengobati penyakit yang ada padanya. Penyakit hasad, dengki, ria, ya, ini semua penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Inilah yang membuat manusia tidak tenang. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Unduru ila ma huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdara ni'matullahi alaikum." Kata Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW, supaya hati kita bersih. Tidak cemburu, tidak hasad kepada orang lain. Ya, tidak menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Maka Nabi mengingatkan kita, ingat, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia. Kalau ada orang lebih kaya daripada kita, maka jangan melihat dia. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita. Orang yang sehat dan kita sakit, maka kita melihat orang yang sakitnya lebih parah dari kita. Ya, kata Nabi SAW, "Fa innahu ajdaru alla tazdara ni'matallahi alaikum." Dan itu lebih pantas dan lebih mudah membuat kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, maka hati ini akan diberikan oleh Allah ketenangan dan kedamaian. Dan salah satu dari rahasia orang bisa bersyukur kepada Allah adalah dia selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah akhirat, dia selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih baik daripada dia. Nah, inilah kekeliruan sebagian kaum muslimin yang selalu melihat orang-orang dalam masalah dunia itu yang lebih bagus. Akhirnya apa? Dia tidak pernah puas. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, kalau manusia diberikan 2 lembah emas, ya, maka dia akan merasa kurang. Masih butuh lagi lembah yang ketiga. Ini karena apa? Karena selalu dia melihat ke atas. Selalu melihat ke atas. Allah memberikan nikmat kepada manusia itu berbeda-beda. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam masalah dunia juga berbeda-beda. Tetapi kemuliaan manusia bukan terletak pada bagaimana Allah memberikan dunia kepada dia, tetapi terletak adalah bagaimana orang tersebut memanfaatkan dunia ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala
adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah yang harus kita terus kembangkan. Dan ini dimulai dari hati yang bersih. Tidak bisa terwujud sebuah ketakwaan kalau tidak mulai dari hati. Makanya Nabi SAW memperbaiki hati sahabat ya selama bertahun-tahun di Mekah dengan memperbaiki akidah mereka, memperbaiki tauhid mereka. Inilah yang bisa memperbaiki hati, memperbaiki tawakal kepada Allah, memperbaiki keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dimintai doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena akidah itu kaitannya di hati. Tauhid yang diajarkan Nabi kaitannya dengan memperbaiki hati. Kepercayaan, keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa berhala-berhala yang diibadai oleh orang-orang musyrikin itu mereka yakini mampu memberikan kebaikan untuk mereka. Mereka merasa bahwa di akhirat nanti berhala-berhala ini atau orang-orang yang digambarkan dalam berhala ini akan memberikan syafaat menurut mereka. Dan itu keliru. Diluruskan oleh Nabi SAW. Diluruskan hatinya, diperbaiki keyakinannya. Maka inilah salah satu poin keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW karena beliau memulai dari dasar. Dan dasar seorang manusia adalah pada hatinya. Ketika hatinya baik, terbaik, baik dari sisi pemahamannya, baik dari sisi keyakinannya, maka insya Allah jasadnya akan jadi baik. Oleh karena itu, tidak ada seorang yang melakukan perbuatan buruk kemudian mengatakan yang penting hatinya. Maka ini keliru. Karena perbuatan buruk menunjukkan buruknya hati. Ya, perbuatan yang baik, orang ibadah kepada Allah, sholat dan lain sebagainya, ini menunjukkan bagusnya hati. Maka tidak salah ketika orang mengatakan, ya memang saya tidak sholat, saya tidak bisa baca Quran, saya tidak tahu agama, tapi yang penting hati saya baik. Maka ini keliru. Karena hati yang baik itu akan memunculkan cahaya dengan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Ketika dia meninggalkan amalan soleh, maka ini tanda bahwa hatinya buruk. Jadi cerminan dari hati yang baik itu tercermin dari apa? Tercermin dari amalan-amalan yang baik. Amalan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangganya. Jadi dia muliakan tetangganya. Kenapa? Hatinya baik. Kenapa hatinya baik? Dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan itu ada dalam hati, tidak kelihatan. Jadi misalnya ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak kelihatan. Yang nampak adalah efek dari baiknya hatinya, keyakinannya. Apa itu? Dia memuliakan tetangganya. Dia memuliakan tamunya. Dia, kata Nabi, "Falyakul khaira aw liyasmut." Hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa, maka dia diam. Ini efek namanya. Nah, ketika ada orang yang berbicara baik, selalu dia pilih ucapan-ucapan yang baik, ditinggalkan ucapan yang buruk, dan dia tidak mengatakan ucapan yang buruk, maka ini efek kebaikan yang menunjukkan hati orang ini baik. Menunjukkan hati orang ini baik. Efeknya kelihatan. Jelas ya? Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, ya, salah satu dari tujuan Islam diturunkan adalah untuk memperbaiki hati manusia. Karena hati yang baik akan memunculkan jasad-jasad yang baik, akan memunculkan manusia-manusia terbaik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ana atqakum lillah." Ya, wa ahsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan baiknya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi munculnya ketakwaan dari hati. Nabi menunjuk dadanya. Takwa di sini katanya. Jadi menunjukkan bahwa takwa itu munculnya dari apa? Dari hati. Kemudian Nabi mengatakan, saya adalah orang paling takut kepada Allah. Ini juga menunjukkan kebaikan, dan rasa takut muncul juga dari sini, dari hati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Kenapa? Karena hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah para ulama.
Nah, kenapa para ulama itu dipuji oleh Allah? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari hati. Rasa takut itu muncul dari hati. Dan kata para ulama kita, laisal ilmu bi kathratil hadis, walakinnal ilma bi kathratil khasyah. Ilmu itu kata para ulama kita bukan dengan banyaknya hafalan hadis. Tetapi ilmu itu adalah dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hati. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang hatinya baik. Jadi bukan orang berilmu, dia belajar, dia paham, dia banyak hafalan, kemudian dia tidak memiliki amalan-amalan. Ya, atau dia beramal bukan karena keikhlasan, bukan karena rasa takut. Kalau dia beramal bukan karena keikhlasan, bukan karena rasa takut, sebagaimana amalan orang-orang munafik, ini tidak menunjukkan baiknya orang tersebut. Bahkan Allah sebutkan, innal munafik bid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Padahal dia apa? Dia sholat. Dia bikin masjid. Masjid Tiror. Dia bikin masjid, subhanallah. Ya kan? Dihancurkan oleh Nabi itu masjid. Ya, dia beriman, mengatakan beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka bilang apa? Kami beriman juga. Mereka mengaku beriman. Tetapi keimanan mereka tidak ada manfaatnya, pengakuan itu karena apa? Tidak muncul dari hatinya. Tidak muncul dari hatinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan hati sebagaimana cerahnya pada pagi hari ini. Luar biasa ya, kota Parepare. Semoga Allah berikan keberkahan dan kebaikan, dan keberkahan itu ada ketika penduduknya punya perhatian dengan agama, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan ini juga dari hati. Terakhir saya tutup, Allah berfirman, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, anggaplah di Parepare ini, seluruh penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini apa ini? Hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bertakwa, beriman. Ya kan? Mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim. Maka kami akan buka atas mereka barokat, banyak keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi perbaiki hati akan mencerahkan, memberikan keberkahan kepada seluruh penduduk yang ada di tempat tersebut. Dan memperbaiki hati itu dengan cara mempelajari agama, memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa ini. Pagi-pagi nasihat dan sekaligus motivasi ya. Saya lihat kawan-kawan bersemangat semua ini dengar motivasi seperti ini. Masya Allah, hati memang ini harus diperbaiki. Luar biasa. Karena kadang juga orang itu tidak bisa ke orang misalnya hanya melihat penampilannya, anggap mukanya, sudah bisa ditebak hatinya. Tidak ada ditafsirkan dalam. Iya bisa, tetapi hati tidak ada yang tahu. Ya, jadi orang yang melakukan kebaikan belum tentu hatinya baik. Seperti tadi orang munafik. Makanya Nabi mempergauli orang munafik seperti mempergauli kaum muslimin. Mempergauli kaum muslimin. Padahal Nabi tahunya orang munafik. Kenapa? Kalau Nabi membunuh mereka atau memerangi mereka, akan muncul fitnah. Kenapa Nabi memerangi sahabatnya sendiri? Kenapa? Karena mereka dari sisi zahir nampak sebagai seorang muslim. Tetapi yang dinilai bukan itu. Yang dinilai ketika hati mereka baik sesuai dengan amalan mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah.